Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Us Juli dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini adalah salah satu sahabat yang perjuangannya luar biasa dalam membela agama Islam. Saat ini kita akan berkenalan dengan beliau, bagaimana semasa hidup beliau sehingga beliau menjadi seorang yang luar biasa, bahkan dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 571 Masehi atau 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama kecilnya adalah Abdul Ka'bah. Ayahnya bernama Utsman bin Amir dan ibunya bernama Ummu Khair Salma bin Sakhr. Kedua orang tuanya berasal dari suku Taim. Setelah masuk Islam, kemudian oleh Rasulullah, nama Abdul Ka'bah tersebut diganti menjadi Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Kemudian Abu Bakar terkenal sebagai seorang yang mahir dalam ilmu nasab. Ilmu nasab adalah orang yang menghafal tentang silsilah suku-suku yang ada di Arab. Kemudian gelar Abu Bakar diberikan oleh Rasulullah SAW karena dia adalah orang yang paling cepat masuk dalam agama Islam. Adapun gelar As-Siddiq diberikan kepada Abu Bakar karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, khususnya dalam peristiwa Isra Mi'raj, yang mana kebanyakan orang-orang saat itu tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad melakukan perjalanan yang begitu panjang sampai dengan ke langit ketujuh hanya dalam waktu 1 malam. Tetapi Abu Bakar dengan kegagahannya langsung mempercayai apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Karena hal itulah kemudian Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq karena beliau selalu membenarkan Rasulullah SAW. Setelah Abu Bakar masuk Islam, ia mencurahkan waktunya untuk memperjuangkan Islam. Ia tidak segan mendermakan hartanya untuk kepentingan Islam. Ia juga turut menyebarkan agama Islam kepada sahabat-sahabatnya. Adapun beberapa sahabat yang berhasil diajak masuk Islam oleh Abu Bakar adalah diantaranya Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan adalah cikal bakal penerus perjuangan Islam yang sangat luar biasa. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf dan juga ada Zubair bin Awam. Abu Bakar adalah sosok yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Ia selalu memberikan dorongan, semangat, dan membela Rasulullah pada masa perjuangan Islam. Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian menempuh perjalanan yang penuh dengan mara bahaya. Abu Bakar selalu mendampingi Rasulullah SAW
dalam setiap pertempuran. Bahkan dalam perang Tabuk, Abu Bakar As-Siddiq menyedekahkan seluruh harta yang dimilikinya. Itu adalah bukti betapa dermawannya seorang Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketika kota Mekah berhasil ditaklukkan dan umat Islam bersiap-siap menunaikan ibadah haji pada tahun berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Abu Bakar untuk memimpin Islam pada saat itu. Nabi Muhammad juga sering menunjuk Abu Bakar untuk mewakilinya dalam berbagai kesempatan. Ketika Nabi tidak mampu lagi menjadi imam sholat, saat itu beliau sakit, beliau juga menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai penggantinya. Kemudian pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW wafat. Ketika itu, sebagian besar penduduk Jazirah Arab telah memeluk Islam. Kaum muslimin segera menghadapi permasalahan yang sulit karena wafatnya Rasulullah SAW. Kaum Ansor dan kaum Muhajirin menghendaki pemimpin yang dipilih dari salah satu di antara mereka. Nah, keadaan ini tentu dapat menimbulkan perpecahan apabila masing-masing kaum memiliki kandidat tersendiri dan tidak mencapai kesepakatan. Lalu akhirnya semua golongan sepakat memilih Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin melanjutkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa semua golongan sepakat memilih Abu Bakar As-Siddiq? Iya, mereka menganggap Abu Bakar As-Siddiq adalah sebagai sosok yang bijaksana serta dapat diterima oleh semua golongan. Apa sih yang menjadi penyebab Abu Bakar As-Siddiq itu terpilih menjadi pengganti Rasulullah setelah Rasulullah wafat? Iya, yang pertama, keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar adalah Abu Bakar satu-satunya sahabat yang menemani Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dan bersembunyi di Gua Sur. Yang kedua, Abu Bakar merupakan keturunan bangsawan yang cerdas dan berakhlak mulia. Dan yang ketiga, Abu Bakar selalu ditunjuk untuk menggantikan Rasulullah SAW ketika Rasulullah berhalangan. Itulah keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, inilah faktor-faktor yang menyebabkan Abu Bakar terpilih menjadi khalifah yang pertama. Yang pertama yaitu, menurut pendapat umum, seorang khalifah hendaklah berasal dari suku Quraisy. Ya, sedangkan Abu Bakar berasal dari suku Quraisy, yaitu Bani Taim, yang merupakan keluarga terpandang di kalangan bangsawan Arab. Kemudian, yang kedua, kaum muslimin berpendapat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Keutamaan tersebut sudah disebutkan tadi ya, ada 3 keutamaan. Itulah beberapa hal yang menyebabkan Rasulullah umat Islam, kaum muslimin memilih Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pengganti Rasulullah SAW atau menjadi khalifah yang pertama. Itu baru sebagian dari materi tentang Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Jangan lupa melaksanakan sholat 5 waktu dan juga melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.